Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk membuat tutorial berdasarkan tugas yang telah diberikan, yaitu yang pertama, hitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi A jumlahnya sama setiap tahunnya dan B jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Selanjutnya, menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Nah, di sini ada contoh soalnya seperti ini. Di contoh soal ini ada keterangan mesin A dan mesin B. Di dalamnya ada investasi awal, umur ekonomis, nilai residu, dan EAT atau kita bisa sebut dengan earning after tax. Nah, di sini EAT-nya itu berbeda untuk mesin A dan mesin B. Nah, jika EAT-nya sama setiap tahunnya, kita menggunakan SLN, dan jika berbeda kita menggunakan SYD. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung payback period. Nah, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto atau net cash flow. Sebelumnya, saya sudah membuat tabelnya seperti ini. Nah, untuk menghitung payback periodnya, kita perlu mengisi EAT, depresiasi, dan menghitung cash flow-nya. Caranya seperti berikut. Pertama, untuk mengisi EAT pada mesin A, karena kita EAT-nya sama, jadi kita menggunakan rumus sama dengan kita pilih C4 atau EAT yang pertama, langsung kita kunci atau F4. Nah, selanjutnya bisa kita langsung tarik seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi depresiasi. Nah, untuk depresiasi kita menggunakan rumus SLN untuk mesin A kan, dan EAT-nya sama, jadi kita menggunakan rumus SLN, itu sama dengan SLN kurung buka, lalu kita pilih investasi awal 28 juta, lalu kita F4 dulu, kita kunci karena kita akan tarik ke bawah, lalu salvage-nya itu 0 atau nilai residunya, lalu kita titik koma 6, yaitu 6 itu untuk 6 tahun ya, lalu enter dan kita bisa tarik, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi cash flow, yaitu caranya sama dengan EAT ditambah depresiasi. Nah, itu untuk rumusnya, lalu kita enter dan kita bisa tarik ke bawah. Selanjutnya untuk rata-ratanya kita cukup blok, lalu kita ke home, kita auto sum, kita klik tanda panah ke bawah dan average. Selanjutnya kita akan mengisi payback periodnya, yaitu untuk rumusnya total investasinya dibagi rata-rata cash flow. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung payback period pada mesin B. Bisa kita lihat di sini EAT-nya pada mesin B itu berbeda, maka kita akan menggunakan rumus SYD. Caranya sama dengan SYD kurung buka, lalu kita pilih investment atau investasinya, di F4 kan atau kita kunci, titik koma, lalu untuk salvage-nya kita isi dengan nilai residu. Di sini nilai residunya untuk mesin B adalah 5 juta. Kita bisa tulis seperti ini, titik koma 6 yaitu untuk 6 tahun, titik koma, dan kita pilih tahun ke-1, lalu kurung tutup dan enter. Untuk hasil yang selanjutnya kita bisa tarik ke bawah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi cash flow-nya, yaitu sama dengan seperti tadi, sama, yaitu EAT ditambah depresiasi, lalu enter. Nah, untuk rata-ratanya cukup kita blok, lalu auto sum, kita pilih tanda panah ke bawah dan kita pilih average. Selanjutnya kita akan menghitung payback period untuk mesin B.
Caranya itu sama dengan kita ambil cash flow pada tahun pertama. Lalu untuk mengisi invest belum kembali, kita gunakan investasi awal dikurangi cash flow tahun ke-1. Selanjutnya juga sama, untuk cash flow tahun kedua kita ambil dari tabel di atas. Dan untuk invest belum kembali, kita ambil dari invest yang belum kembali di tahun pertama, dikurangi cash flow di tahun kedua. Dan terakhir untuk cash flow tahun ketiga, kita ambil dari tabel cash flow tahun ketiga. Lalu ini kan di sini invest belum kembali dikurangi cash flow tahun ketiga, maka hasilnya akan negatif ya. Maka di sini kita akan menghitung kelebihan bulannya. Caranya yaitu sama dengan kurung buka minus, lalu kita masukkan tabel ini slash atau dibagi cash flow tahun ketiga kurung tutup, lalu dikalikan 12 bulan. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Jadi kita memiliki kelebihan bulan sebanyak 10 bulan ya. Selanjutnya, untuk menghitung payback periodnya, kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka 36. Nah, 36 ini dari tahun ke-1 sampai ke-3. Jadi ada 3 tahun. Lalu dikurangi kelebihan bulannya, kurung tutup, per 12. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat hasil dari payback period dari mesin A dan mesin B itu berbeda. Mesin B jika dilihat itu lebih kecil dan mungkin akan lebih baik. Tetapi itu belum tentu juga jika kita lakukan average rate of return. Jadi, untuk mengujinya kita bisa hitung lagi menggunakan ARR ini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung ARR-nya. Berikut cara pengerjaannya. Nah, untuk sebelumnya, apa itu ARR atau Average Rate of Return? Itu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau EAT dengan rata-rata investasi. Nah, untuk tabelnya akan seperti ini, sama seperti sebelumnya, tapi kita hanya menggunakan sedikit rumus yang berbeda ya dari payback period. Untuk menghitung average rate of return atau ARR ini, kita juga akan mengisi EAT-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu sama dengan kita klik EAT yang ini, lalu enter dan kita bisa tarik. Lalu untuk depresiasi, kita bisa langsung mengisi, yaitu sama dengan kita pindah ke sheet 2 ya. Di sini lalu bisa kita enter, jadi otomatis kita tarik dan hasilnya akan seperti ini. Dan untuk cash flow juga sama kayak tadi ya, yaitu EAT ditambah depresiasi. Lalu enter dan kita tarik juga. Lalu kita akan mengisi total, kita blok, lalu kita pilih auto sum, kita pilih tanda panah ke bawah. Disclaimer, saya di sini salah masukkan rumus ya, harusnya itu di sum atau dijumlahkan, tapi di sini saya menggunakan average. Selanjutnya kita akan mengisi untuk mesin B ini. Untuk depresiasinya juga kita masuk ke sheet 2, kita masukkan, lalu kita tarik dan hasilnya akan seperti ini. Serta untuk cash flow juga sama ya, yaitu EAT ditambah depresiasi. Lalu setelah itu kita enter dan kita bisa tarik. Hasilnya akan seperti ini. Dan untuk total di sini harusnya menggunakan sum ya, bukan average. Selanjutnya kita akan menghitung ini, yaitu rumusnya investasi dibagi umur ekonomis. Di sini investasinya sebesar 28 juta ya di sini. Dan dibagi umur ekonomis itu 6 tahun ya. Dan hasilnya akan muncul. Selanjutnya kita akan menghitung ini juga,
Rumusnya itu ya rata-rata EAT dibagi umur ekonomis. Nah, ini saya baru sadar saya salah masukkan rumus, harusnya ini total ya, pakai sum. Dan ini juga sama. Nah, hasil yang benar itu akan seperti ini. Jadi ini adalah rumusnya, total EAT dibagi umur ekonomis. Jadi kita masukkan saja ya, seperti ini. Lalu untuk mesin B juga kita akan menghitungnya itu sama dengan kita masukkan investasi lalu umur ekonomisnya dibagi ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya juga kita akan masukkan rumus total EAT dibagi umur ekonomis. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung ARR untuk mesin A terlebih dahulu ya. Itu rumusnya sama dengan ini dibagi ini. Hasilnya sebesar 171,43% ya. Dan kita akan menghitung ARR untuk mesin B. Itu sama juga caranya, kita tinggal copy saja yang di sebelah kanan ini dan hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat juga hasilnya ini beda ya. Untuk ARR yang lebih tinggi itu lebih baik ya. Jadi kalau disamakan ini ya sama gitu untuk mesin A dan mesin B ini. Nah, itu dia tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.